halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hers Arif. Ini dalam beberapa hari ini agak ramai sekali ya, muncul pernyataan Pak Mahfud MD itu berkaitan dengan dialognya dengan Denny Indrayana nih. Tetapi saya akan mengajak Anda untuk menyoroti soal pernyataan Pak Mahfud yang berkaitan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri itu curhat karena dia merasa bahwa dia akan akan mengusut formula E tapi dianggap melakukan kriminalisasi. Padahal kata Pak Mahfud itu pengusutan itu berdasarkan adalah hasil temuan dari BPK. Nah, benarkah itu? Karena saya tadi kemudian diingatkan oleh mantan staf ahli dari Mendagri Pak Dr. Hamdani yang menyatakan bahwa oh ini Pak Mahfud MD keliru karena kan sampai sekarang belum ada hasil dari audit BPK itu. Nah, seperti apa yang benar? Saya akan mengajak Anda untuk memperbincangkan ini dengan Dr. Hamdani. Assalamualaikum, Pak Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ersu. Ya, jadi di mana nih salahnya statementnya Pak Mahfud itu, atau salah masukan untuk Pak Mahfud sebenarnya yang betul? Ya, gimana? Jadi kalau kita mencoba mencermati dari pemberitaan atau video yang mengunggah pernyataan Pak Mahfud, ini memang yang disampaikan adalah bahwa percakapan pembicaraan Pak Mahfud dengan mantan Wamenkumham ya, itu terkait dengan curhat dari Ketua KPK. Jadi di sana dikatakan bahwa KPK itu mendapat hambatan lah. Hambatan itu mungkin tekanan psikologis ya, berkaitan dengan ketika apakah itu memanggil Anies dan segala macam, atau ada tekanan dari. Nah, tetapi kalau sesungguhnya kalau kita lihat adalah bahwa sebetulnya nggak ada hambatan bagi KPK. Kenapa? Anies itu sudah pernah dipanggil oleh KPK. Kalau yang terkait dengan Formula E, itu tanggal 7 September 2022, ya mungkin 4 bulan lewat ya, itu pernah dipanggil oleh KPK, tetapi tentunya walaupun sudah dipanggil KPK, ya sesuai dengan waktu kita bicara pada waktu podcast yang lalu, sudah 8 kali pun gelar perkara, tetapi penyidik belum menemukan 2 alat bukti yang cukup. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa kata Pak Firly, padahal ini kami adalah sebagai menindaklanjuti daripada hasil pemeriksaan BPK. Barangkali apakah Pak Firly-nya yang salah menyampaikan kepada Pak Mahfud, atau Pak Mahfudnya yang mungkin menangkapnya yang barangkali yang kurang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Firly. Intinya adalah yang terucap dari ucapan ataupun dari mulut Pak Mahfud adalah ini adalah berkaitan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, ini kalau kita melihat kalau bagaimana BPK itu akan dihalangi, rasanya tidak ada. Kalau kita lihat mungkin tanggal 17 Januari yang lalu itu berkaitan dengan kasus pembebasan tanah Pulau Gebang. Mungkin Mas Ersu masih ingat ya. Mungkin baru 2 minggu yang lewat ya, tanggal 17 Januari itu dilakukan penggeledahan untuk kasus pembebasan pengadaan tanah Pulau Gebang. Nah, kita kan kemarin saya sudah sampaikan juga, kalau kita cermati dari Undang-Undang 19 tahun 2019 sebagai perubahan daripada Undang-Undang KPK, itu sebetulnya penggeledahan itu kan dilakukan ya, perubahan Undang-Undang 30 tahun 2002. Penggeledahan itu kan dilakukan apabila sudah ada tersangkanya. Kenapa demikian? Karena ada tanda tangan tersangka untuk digeledah. Ada berita acara disampaikan kepada KPK.
oleh KPK kepada tersangka. Nah, sampai saat ini yang kasus yang didugaan kasus korupsi pengadaan tanah Pulau Gebang tersebut, selain daripada Yoris yang dinilai, tapi itu belum lagi dia ditersangkakan dengan kasus Pulau Gebang, itu masih terpidana dari kasus Pondok Rangon. Terus kita sekarang. Jadi di rutnya PD Seranajaya itu tersangkanya kasus pengadaan tanah Pondok Rangon. Nah, walaupun yang bersangkutan itu juga pekerjaan pembebasan tanah yang Pulau Gebang itu dilakukan juga oleh atau melibatkan juga di RUT PD Seranajaya, tetapi belum belum dalam status tersangkanya untuk pengadaan tanah Pulau Gebang. Nah, itu yang dikatakan oleh Ali Fikri, jubir KPK, bahwa tersangkanya sudah ditekantongi. Nah, ini memang agak aneh juga sedikit, karena dikatakan tersangkanya dikantongi. Karena kelaziman KPK itu, tersangka itu kan ditetapkan melalui gelar perkara. Jadi setelah gelar perkara diumumkan. Jadi hampir tidak ada yang tersangka itu diumpetin dulu. Dikumpulkan dulu berapa orang mau dikumpulkan sekaligus diumumkan. Jadi katakanlah kalau tersangkanya baru 3, diumpetin dulu. Nanti sampai dia 5 atau 6 baru diumumkan. Itu hampir jarang pola seperti itu terjadi di KPK. Tapi yang kita catat, untuk kedua pengadaan tanah itu, sama sekali tentu tidak menyasar yang namanya Anies Baswedan, gubernur DKI. Jadi kalau kita melihat, kalaupun polanya pengadaan tanah tadi melalui penyertaan modal, maka pemegang kekuasaan keuangan itu ada di gubernur. Jadi pemegang kekuasaan keuangan itu ada di gubernur. Yang tentunya kalau mau main-main, mau cawe-cawe, gubernur memiliki kesempatan yang lebih besar untuk cawe-cawe dalam kaitan ini. Karena dia yang pemegang kekuasaan keuangan daerahnya. Tetapi ini malah kan terbalik nih. DPRD-nya malah diapain digeledah oleh KPK. Ini tetangga namanya nih. Jadi yang di rumahnya nggak ada apa-apanya. Jadi ke tetangga, ada nggak bukti di tetangga. Ibaratnya DPRD ini kan tetangga nih. Manakala apanya tadi. Nah, apa yang kita catat di sini sebetulnya tidak ada terhadap apa. Ini kan kalau saya yakin dan percaya kalau mungkin di dalam kasus pengadaan tanah itu menyangkut, nah ini persoalannya agak berbeda nih. Tetapi kan ternyata kan tidak ditemukan jejak Anies di dalam 2 kasus pembebasan tanah nih, baik pembebasan tanah Pondok Rangon maupun juga kasus pembebasan tanah yang ada di Pulau Gebang. Makanya sampai saat sekarang pun KPK walaupun dari pernyataan jubir KPK itu mengatakan sudah mengantongi tersangka, tetapi belum mengumumkan. Jadi ini memang suatu hal yang tidak terlazim itu kalau KPK mengumpetin ataupun mengumpulkan. Nah, jadi kalau kita kembali ke pernyataan Pak Mahfud MD, bahwa ini berdasarkan pemeriksaan BPK. Sementara yang kita lihat dalam pemberitaan Tempo, pada saat gelar perkara yang ke-8, yang di Januari itu ya, itu kan dilakukan tanggal 17 Januari itu kan dilakukan di KPK, di BPK, dilakukan lengkap 33 komisioner KPK, yaitu Pak Firly sama Pak Alexander Mawata sama Pak Yonesana. Kalau dalam pemberitaan koran Tempo yang kita baca ya, dan di hadapan anggota 5 BPK RI, Pak Jana kan, dan Pak Nyoman itu kan, itu adalah, itu udah disampaikan itu tadi kan, sudah 8 kali gelar perkara tadi, dalam artian agar dengan setelah gelar perkara ini diharapkan BPK mau melakukan audit. Ya. Nah, baru kalau boleh kita katakan tadi, kalau apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, baru boleh dikatakan ini berdasarkan
hasil pemeriksaan BPKI. Karena yang ada sekarang ini adalah ada hasil pemeriksaan BPKI atas LKPD, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, tahun anggaran 2019 saat Formula E itu di penganggaran Formula E, kemudian juga laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020 juga ada pembayaran Formula E, kemudian juga tahun 2021 ya, barangkali ada persiapannya berdiri. Ketiga LKPD ini, baik LKPD tahun 2019, LKPD tahun 2020, LKPD tahun 2021 telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Kalau wajar tanpa pengecualian, maka BPK dengan inisiatif sendiri tidak dapat melanjutkan ke pemeriksaan investigasi. Poinnya. Nah, kalau BPK menemukan kecurangan di dalam ketika saat memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah itu pemeriksaan audit keuangan ya. Jadi audit keuangan LKPD 2019, 2020, 2021, maka sudah bisa dipastikan. Dipastikan BPK tanpa permintaan dari KPK dia melakukan audit investigasi. Kalau ada kecurangan. Otomatis ya itu ya. Otomatis itu sudah diatur baik di dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 tentang standar pemeriksaan keuangan negara maupun yang diatur dalam peraturan BPK nomor 1 tahun 2020 tentang audit investigasi. Ya, itu diatur di dua itu setingkat dengan peraturan pemerintah. Jadi karena itu adalah di bawah undang. Dia tindak lanjut daripada Undang-Undang 15 tahun 2004 tentang tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara dan juga Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 tentang BPK. Jadi itu jelas. Jadi kalau boleh dikatakan diperiksa oleh BPK, betul yang dikatakan oleh Pak Mahfud ataupun dikatakan oleh Pak Firly kepada Pak Mahfud, tetapi itu adalah pemeriksaan pemerintah daerah atau LKPD tahun 2019, 2020, 2021 dan hasilnya itu 3 tahun itu malah 5 tahun ya berturut-turut. Jadi Pak Anies itu 5 tahun berturut-turut. Jadi memang kelebihan daripada Pak Anies itu DKI itu 2 tahun pada masa Fauzi Bowo itu mendapat opini WTP. Nah, setelah itu ditinggalkan oleh Pak Fauzi Bowo itu opininya turun menjadi wajar dengan pengecualian sampai masanya Pak Ahok dan Pak Jarod. Pada masanya Pak Anies itu 5 tahun berturut-turut itu mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Jadi kalau dikatakan DKI belum pernah sebelumnya dapat WTP, salah juga. Karena 2 itu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Setelah itu turun menjadi wajar dengan pengecualian, turun dari WTP. Itu kembali lagi menjadi WTP, digenapkan 5 tahun oleh Pak Anies Baswedan. Ya. Nah, karena itulah tidak ada alasan bagi BPK untuk melakukan audit investigasi atas inisiatif sendiri sebagai tindak lanjut daripada audit atas LKPD. Nah, kalau dikatakan telah dilakukan pemeriksaan atau tindak lanjut pemeriksaan BPK, maka yang kemarin diperberitakan oleh Tempo, lobby kedua, lobby keberapa kita nggak tahu, itu nggak terjadi itu, nggak terjadi. Kalau sudah ada laporan pemeriksaan, tapi kan kita masih membaca di koran Tempo lobby kedua. Nah, jadi memang ini orang sebetulnya kalau dugaan dari Pak Mahfud itu sebetulnya masyarakat atau publik tidak ada merasa bahwa apa yang dilakukan kalau murni penegakan hukum itu mungkin tidak ada masalah. Tetapi kalau ada hal-hal yang ganjil, ganjilnya di apa? Kalau dibandingkan dengan SOP yang ada di KPK, barangkali itu yang menimbulkan pertanyaan ataupun menimbulkan mengusik ya barangkali kepedulian masyarakat. Bukan masyarakat itu ataupun menghujat KPK itu tidak. Kenapa? Kalau kita mencermati pemberitaan daripada koran Tempo,
skenario awalnya tadi kan yang dibangun oleh komisioner KPK, pertama adalah bagaimana menjadikan Anies tersangka, ya, walaupun menjadikan tersangka dulu, walaupun belum ada dua alat bukti yang cukup. Tapi ini kan ditolak oleh penyidiknya, karena kan tidak biasa untuk mentersangkakan kalau dua alat bukti yang cukup itu tidak ada. Kemudian skenario kedua berbalik lagi, berubah lagi. Skenario kedua tadi, jadi tidak menetapkan tersangka, tapi meningkatkan status. Jadi meningkatkan status penanganan proses penanganan dugaan korupsi Formula E itu dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Yang komplainnya siapa? Kalau kita baca dari koran Tempo, kita kan nggak tahu persis bagaimana diskusi ataupun perdebatan antara komisioner dengan penyidik. Yang keberatan juga penyidik yang tidak bisa menerima apa yang diinginkan oleh komisioner untuk bisa meningkatkan status penyelidikan untuk ditingkatkan kepada penyidik. Ya, masuk lagi ketiga, kalau tidak bisa tadi yang ditersangkakan tidak ada dengan dua alat bukti yang cukup, nggak bisa. Kemudian ditingkatkan tahapan dari penyelidikan perkara juga didebat oleh para penyidik. Maka yang ketiga adalah untuk meminta audit. Ini tentunya diharapkan ada dua alat bukti yang cukup. Pertama mungkin satu alat bukti dari ahli. Kalau kemarin kan sudah diminta dari ahli itu Bapak Profesor Romli tadi kan. Pak Profesor Romli dalam pernyataan ahlinya menyatakan bahwa Formula E itu sudah jelas sudah jelas pidananya. Itu kan baru pendapat satu dua orang ya yang menyatakan tadi. Tapi kita bisa berdiskusi, berdebat, berargumentasi di mana dikatakan oleh Profesor Romli itu sebetulnya dalam banyak hal bisa terbantahkan gitu kan. Kalau saya cermati poin-poin yang disampaikan oleh Profesor Romli. Kemudian kalau sudah ada keterangan ahli ditambah dengan Audit. dokumen. Jadi ada yang namanya keterangan ahli, ada yang surat. Yang surat itu adalah LHP, laporan hasil pemeriksaan. Kalau ini sudah ada, barulah jadi tersangka. Mentersangkakan Anies dalam kaitan dengan Formula E. Kira-kira begitu Mas Ersi. Ya, jadi dalam ini artinya yang Bapak persoalkan adalah satu kan pernyataan Pak Mahfud MD bahwa Firly-nya curhat bahwa mereka ini kan menindaklanjuti Formula ini menindaklanjuti dari audit dari BPK. Audit BPK yang mana gitu, karena faktanya satu auditnya tadi nggak ada persoalan. Justru yang kita muncul ke publik adalah bagaimana Firly justru ingin melobi dari pimpinan BPK untuk memberikan audit, kan begitu yang terjadi ya Pak ya. Jadi pertanyaan kita ini, apakah Pak Firly yang keliru menyampaikan kepada Pak Mahfud MD atau Pak Mahfud MD yang keliru menangkap substansi yang disampaikan oleh Pak Firly? Mana yang benar ini sebenarnya? Ya, menurut emak saya barangkali dari perkembangan informasi yang ada, termasuk juga dari podcastnya Forum News Network ini, bisa saja nanti media itu mengklarifikasi lagi kepada Prof. Mahfud, kalau boleh dikatakan itu menindaklanjutin hasil pemeriksaan BPK yang mana. Kalau dikatakan pemeriksaan BPK yang hasil keuangan, tidak ada persoalan berkaitan dengan masalah Formula E di sana. KPK meyakinkan BPK. Kenapa KPK harus meyakinkan BPK? Karena KPK itu ketika meminta audit kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan tadi, baik peraturan BPK nomor 1 tahun 2017 maupun peraturan BPK nomor 1 tahun 2020, itu mensyaratkan apa? KPK itu harus menunjukkan mana perbuatan melawan hukumnya. Yang persoalannya tadi adalah yang perbuatan melawan hukum itu mau dicari dua alat bukti yang cukup itu
Ya. Sebagaimana ketentuannya ada di Undang-Undang KPK, di Undang-Undang 30 tahun 2002 tentang KPK, dan juga sekarang diubah dengan Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, itu baru dicari. Sehingga kan ke sana ke sini kan jadi mentok jadinya. Jadi apa Oke. tadi? Jadi Kalau kalau toh, KPK ya, melaksanakannya begini. Jadi begini, Mas Hersu. Kalau kita mencermati, kalau KPK melaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undangnya, maka terbuka peluang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan pra peradilan. hmm, Sebaliknya untuk yang Badan Pemeriksa Keuangan, kalau Badan Pemeriksa Keuangan itu menyimpang dari peraturan BPK-nya sendiri melaksanakan tadi, itu terbuka hasil audit BPK itu di PT UN kan. oke. Jadi beda. Jadi Ya, kalau ya, hasil audit itu dianggap sebagai kebijakan administrasi pemerintahan dan penyelenggara negara, itu objek PTUN. Dan ya, itu tidak sekali, itu ada sudah beberapa kali orang mem-PTUN kan hasil audit. ya, ya. Sehingga tentunya saya yakin dan percaya Badan Pemeriksa Keuangan tidak akan gegabah menerima permintaan audit dari KPK kalau hal itu ya tidak sesuai ataupun tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kedua aturan yang mereka miliki tadi. Karena itu Oke. merupakan Ya, objek PT UN, para pihak yang nanti akan mengadukan ke PT UN ya. berkaitan dengan penyimpangan daripada SOP atau aturan yang mereka yang mengikat daripada lembaga-lembaga negara tersebut. Ya. Nah, kalau soal menghalang-halangi ini disebutkan kan seolah-olah publik menghalang-halangi. Justru kalau kita membaca konstruksinya, ini justru yang menghalang-halangi Pak Firly itu adalah para penyidik ya. Dalam artian mereka menolak untuk menetapkan itu menjadi tersangka gitu ya, Pak Hamdani ya. Ya, ya, ya. Ya, Kalau kita lihat daripada kita kan sebagaimana diskusi yang ada di dalam gelar perkara, kita juga nggak tahu, tapi kita membaca dari apa yang di Koran Tempo itu tadi adalah ketika komisioner itu mengarahkan bagaimana kasus ini bisa ditingkatkan penyidikan, bagaimana Anies tersangka, yang menjadi hambatannya adalah para penyidik. Nah, kalau di sana kata artinya para penyidik tentu pihak yang tentunya karena ini kan penyidik ini relatif otonom juga tuh, karena menangani kasus itu penyidik bukan komisioner. Komisioner itu ketok palunya ada di komisioner tadi. Jadi kalau menyetujui itu ketok palunya. Jadi itu yang jadi apa? Jadi sebetulnya sekali lagi kita katakan itu suatu kekeliruan manakala dikatakan bahwa kasus itu diseret-seret ke ranah politik. Tidak pernah ada yang kasus-kasus diseret ke ranah politik. Sekuat apapun apa tadi, tidak ada orang yang akan yang kuat. Tapi gini, jangan barangkali kita tidak mampu mengusut kasus itu, nanti dia arahkan bahwa ini adalah hambatan politik. Itu kalau kita katakan Lukas NMB itu kurang apa politik. Kalau yang namanya Gubernur Papua. Itu lewat juga oleh KPK. ya. Kenapa? Karena memang dua alat bukti yang cukup itu ada. Tapi Ya. kalau yang namanya Anies itu ditemukan dua alat bukti yang cukup, udah selesai tuh. Nggak ada tuh namanya katakan ini, oh ini ada hambatan politik. Nah, pertama saya katakan, kan yang namanya Anies itu kan baru namanya bakal calon presiden. Ya, jadi kalau sampai didaftarkan kepada KPU, terbuka kemungkinan mau ditersangkakan. Jadi sampai didaftarkan oleh KPU, terbuka untuk ditersangkakan. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai pemilu. Kemudian ketika setelah didaftarkan oleh KPU, memang sebetulnya tidak diusut kasusnya sementara. Karena setelah dideklarasikan sebagai capres, setelah ditetapkan oleh KPU, memang selama masa ditetapkan oleh KPU sampai nantinya pemilihan itu tadi itu ditunda dulu pengusutannya. Oke. Ya. Kecuali kalau presiden itu calon presiden itu melakukan pelanggaran pidana pemilu, beda lagi itu kan. Jadi itu memang ada pengaturannya. Kalau ada pidana pemilu, ada pula sanksinya di situ, termasuk Ya. sanksi denda dan segala macam sendiri, termasuk sanksi kualifikasi.
Tetapi yang berkaitan dengan seorang apa tadi, seorang kalau sekarang kan baru bakal capres. Jadi nanti sudah lengkap pun deklarasinya oleh dengan pasangan sendiri, sampai didaftarkan kepada KPU masih terbuka itu untuk tersangkakan, manakala dalam proses ini tadi KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup. Nah, jadi ini jadi persoalan sekali lagi kalau boleh kita katakan, mungkin barangkali pernyataan Prof. Mahfud tadi, Menko Polhukam itu kita sangat sayangkan juga kalau mencoba melihat itu adalah aspek politik. Karena kalau berkaca ya dari kasusnya Gubernur Lukas NMB itu nggak ada tuh hambatan psikologis, hambatan politisnya. Kurang apa tuh namanya barangkali. Apalagi dia masih menjabat sebagai gubernur ya Pak ya. Jadi masih menjabat lagi tadi kan, dan tentu kan okay. suasana dinamika politik di Papua kan cukup tinggi tadi kan. Betul. Dan sekarang Anies bagaimanapun juga kan tidak menjabat lagi kan, baru. Jadi sekali lagi tidak ada dari hambatan tadi, dan kemudian sekali lagi kalau kita mau coba luruskan, belum ada hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan yang disampaikan kepada KPK. Jadi ini belum ada hasil pemeriksaan BPK atas permintaan KPK yang disampaikan oleh BPK kepada KPK yang ditindaklanjutin oleh BPK dalam rangka menangani ataupun juga memanggil Anies dan semacam tadi. Jadi sekali lagi kalau saya cermati soal panggil memanggil itu sebetulnya Anies sudah dipanggil tanggal 7 September dulu ya. Tapi itu pun kita nggak tahu dalam status apa kan. Karena kalau status saksi itu biasanya ada tersangkanya, ini nggak jelas ya Pak. Jadi biasanya kalau dipanggil KPK tadi dinyatakan sebagai saksi, saksinya ada tersangkanya. Ini tersangka nggak ada, status saksi ini jadi apa itu? Oke, Pak Hamdani, tapi kan orang kemudian bertanya-tanya dengan pernyataan Pak Mahfud MD ini, apakah ini dianggap tidak bagian dari campur tangan dari pemerintah terhadap pengusutan kasus ini? Jadi kesannya orang menampilkan punya kesan seperti itu. Jadi kalau yang terbuka di apa tadi yang barangkali yang tanpa disadari barangkali ini yang tanpa disadari ini barangkali apanya yang kita coba apa tadi kan. Ternyata yang terbuka di dalam ucapta itu ternyata ada pernyataan Prof. Mahfud ya, kalau saya nggak salah tangkap mungkin Prof. Misalnya Mas Hersu coba cermati lagi, memang dilaporkan berkaitan dengan akan mentersangkakan ataupun akan menangkap daripada Lukas NMB. Itu ada laporan seperti itu. Jadi seperti seolah-olah ketika proses tahapan-tahapan terjadi, seperti ada laporan KPK kepada pemerintah. Kan tadi dikatakan ini ada Lukas NMB mau ditangkap, memang seperti kayak dikonsultasikan lah. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Jadi ada tanda kutip seperti itu. Jadi apakah boleh lembaga-lembaga seperti KPK mengkonsultasikan itu gitu ya ke katakan Menko Polhukam? Sebetulnya dalam aturan KPK nggak ada itu, karena KPK ini walaupun berada dalam rukun eksekutif, tapi adalah bebas, independen. Jadi lembaga yang bebas, jadi lembaga negara yang bebas, walaupun berada dalam revisi undang-undang yang baru ini, kan memang berada dalam rumpun eksekutif. Tetapi KPK itu masuk namanya lembaga yang bebas tadi dan independen tadi kan. Jadi kalau kita nggak tahu tadi kan apakah ada pembicaraan berkaitan dengan kasus Anies ini kepada pemerintah, tapi yang terlontar gitu. Kalau yang terlontar barangkali Mas Ersu mendengar juga dari ucapan dari Pak tadi berkaitan dengan kasus Gubernur Papua Lukas NMB. Apakah itu bagian daripada konsultasi KPK kepada pemerintah? Atau apa kita walau musalab kita nggak. Baik, terima kasih Pak Hamdani ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.